Segmen 1. Intro. Ketika masjid, pesantren, dan yayasan membicarakan soal apa? siapa kita? Standar konvergensi akuntansi publik ISAK 35 di masjid, pesantren, dan yayasan. Selamat datang di podcast Public Accounting Talks. Bersama kami, kelompok 2. Di sini saya sendiri, Sofia Tunisa, berperan sebagai regulator tingkat. saya Toiba berperan sebagai public voice. Saya Zulfatul Uliah berperan sebagai kritikal. Dan saya Tesha Isaranesma berperan sebagai akademisi. Segmen 2. Hub. Bayangkan hendak menyumbang uang ke kotak amal masjid setiap Jumat selama 10 tahun. Sudahkah Anda pernah melihat satupun laporan keuangan masjid itu? Siapa yang tahu uang itu dipakai untuk apa? Dan sekarang, pemerintah meminta semua masjid, yayasan, dan pesantren membuat laporan keuangan formal mengikuti ISAK 35. Standar yang jujur saja, bahkan banyak akuntan profesional pun masih perlu waktu untuk memahaminya. Tetapi itulah titik kritisnya. ISAK 35 bukan sekedar regulasi birokrasi, tetapi standar akuntabilitas tentang amanah dan juga tentang kepercayaan publik dan tentang masa depan tata kelola akuntabilitas lembaga di Indonesia. Nah, pertanyaannya bukan lagi tentang apa kita perlu PSAK 35, melainkan mengapa implementasinya itu masih jalan di tempat dan apa yang harus berubah dari hari ini. Segmen 3. Pemaparan kasus. Baik, mari kita mulai podcast ini dengan gambaran kasusnya secara utuh. Nah, di Indonesia itu memiliki 8.000 masjid dan juga 60.000 pesantren, yang ratusan ribu yayasan Islam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Nah, jumlah yang sangat luar biasa. Tapi, jika kita tanya berapa persen dari mereka yang memiliki laporan keuangan yang terstandar, jawabannya itu berdasarkan riset Harahap tahun 2021 dalam jurnal akuntansi dan keuangan Islam yang memprihatinkan. Mayoritas besar masih menggunakan pencatatan informal, bahkan hanya berupa catatan di buku tulis atau papan pengumuman. Jadi kronologi masalahnya dimulai pada tahun 2020 ketika ISAK 35 itu resmi berlaku menggantikan PSAK 45. ISAK 35 ini mewajibkan entitas nirlaba termasuk lembaga keagamaan untuk menyajikan 5 komponen laporan keuangan. Ada laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, dan juga laporan catatan atas laporan keuangan. 2 tahun kemudian PSAK 112 mulai berlaku mengatur akuntansi wakaf, ditambah PSAK 109 yang sudah ada sebelumnya untuk zakat, infak, dan juga sedekah. 3 standar sekaligus, dan lembaga keagamaan diminta mengintegrasikannya ketiganya sekaligus. Nah, penting juga untuk dicatat mengapa kasus ini penting secara nasional. Nah, yang pertama itu dari sisi dana sampai nilai wakaf produktif di Indonesia diperkirakan sampai ratusan triliun rupiah. Nah, zakat nasional yang terhimpun oleh Basnas dan LAS itu sudah menembus angka puluhan triliun per tahunnya. Nah, ini bukan merupakan hal yang kecil. Nah, ketika lembaga yang mengelola dana sebesar ini tidak memiliki standar pelaporan yang memadai, potensi penyalahgunaan dan inefisiensi yang menjadi sangat tinggi. Nah, menurut Wiroso 2021, dalam jurnal ilmu akuntansi menegaskan bahwa absennya standar pelaporan yang konsisten itu menciptakan information asimetri yang merugikan semua hak, termasuk umat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Dan fakta yang jarang disorot, banyak lembaga keagamaan yang sebenarnya mengelola aset yang sangat besar, seperti tanah, gedung, dana endowment, tapi tidak pernah tercatat dalam laporan keuangan manapun. Seperti tanah wakaf yang sudah berpuluh tahun tidak pernah dinilai ulang, lalu bangunan masjid megah yang tidak pernah masuk neraca. Ini bukan masalah kecil, tapi ini adalah blind spot sistemik dalam tata kelola keuangan lembaga di Indonesia. Dan dampaknya itu langsung terasa di masyarakat. Ketika ada konflik pengurus masjid yang seringkali tidak ada dokumen keuangan yang bisa dijadikan rujukan. Dan juga ketika pesantren itu mengalami masalah keuangan, tidak ada laporan yang bisa dibaca oleh wali santri ataupun donatur. Dan juga ketika yayasan itu tiba-tiba tutup, tidak jelas kemana aset, wakaf, dan donasi selama ini mengalir. Nah, akuntabilitas ini bukan saja tentang kemewahan. Aset akuntabilitas ini merupakan kebutuhan dasar. Segmen 4. Kerangka akademik. Untuk memahami masalah ini secara akademik, kita perlu menetapkan lanskap
akuntabilitasnya. Pertama, dari perspektif teori akuntabilitas Islam, menurut Pratiwi dan Cari dalam Asian Journal of Accounting Research merumuskan bahwa akuntabilitas dalam lembaga keuangan keagamaan Islam bukan sekedar akuntabilitas vertikal kepada regulator, melainkan akuntabilitas horizontal kepada jamaah dan akuntabilitas transcendental kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiganya membentuk satu kesatuan dalam Islam, tidak bisa dipisahkan. Inilah yang membuat standar akuntansi untuk lembaga keagamaan Islam harus memiliki dimensi yang melampaui standar nirlaba konvensional. Kedua, dari perspektif teori legitimasi, Suarjo dalam jurnal Ekonomi dan Keuangan menunjukkan bahwa perilaku akuntansi lembaga nirlaba sangat dipengaruhi oleh isomorfisme lembaga, cenderung meniru apa yang dilakukan lembaga lain di sekitarnya, bukan mengikuti standar formal yang ada. Artinya, jika mayoritas masjid di suatu wilayah tidak menerapkan YIASK 35, maka masjid baru tidak akan termotivasi untuk berbeda. Diperlukan early adopter yang menjadi role model untuk mendorong perubahan norma kolektif. Nah, kemudian dari perspektif regulasi, saya ingin menyoroti penelitian Mustafa dan Setiawan pada tahun 2023 dalam jurnal akuntansi multi paradigma. Nah, yang menganalisis implementasi PSAK 112 pada entitas wakaf. Nah, temuan mereka ini menunjukkan bahwa masalah terbesar bukan pada kemauan lembaga untuk patuh, melainkan pada ketidakjelasan panduan teknis. Nah, standar ini bagus secara konsep, sering gagal di lapangan karena tidak dilengkapi dengan ilustrasi kasus dan panduan step by step yang konseptual. Nah, ini adalah kegagalan desain implementasi yang harus diakui oleh IAI dan regulator yang terkait. Nah, kemudian saya juga ingin menarik perhatian dari Rahman dan Goddard pada tahun 2018 dalam Financial Accountability dan Management yang melakukan studi interpretatif tentang praktik akuntansi di organisasi keagamaan. Nah, mereka ini menemukan bahwa ada tegangan fundamental antara logika religius yang menekankan pada keikhlasan dan logika akuntansi yang menekankan kalkulasi terukur. Tegangan ini, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menciptakan resistensi institusional yang dalam terhadap penerapan standar itu formal. Kemudian dari riset Istuti dan Purwanti dalam jurnal review akuntansi keuangan justru paling mengena buat saya sebagai praktisi. Mereka itu memetakan SDM ke dalam 3 gap. Yang pertama ada knowledge gap, tidak tahu SAK 35 itu apa. Yang kedua ada skill gap, tahu tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Dan yang ketiga ada motivation gap, bisa tapi tidak mau karena tidak ada insentifnya. Nah, ketiga gap ini perlu intervensi yang berbeda, tapi sayangnya kebanyakan program pelatihan itu hanya ada mendasar pada knowledge gap, padahal itu hanya lapisan paling atas dari permasalahan. Nah, dari sudut pandang masyarakat, saya ingin mengaitkan ini dengan teman Saad, Aziz, dan Sawandi dalam Journal of Islamic Accounting dan Business Research. Mereka membangun apa yang disebut Islamic Accountability Framework yang menegaskan akuntabilitas pengelolaan dana umat tidak bisa hanya diserahkan kepada goodwill pengurus. Ia memerlukan sistem seperti sistem pelaporan, sistem pengawas, dan sistem partisipasi publik. Nur Hayati dan Wasila dalam jurnal riset akuntansi dan keuangan juga menunjukkan bahwa di lembaga amil zakat yang menerapkan PSAK 109 secara penuh, tingkat kepercayaan muzaki meningkat signifikan. Nah, bukti empiris ini harus jadi argumen kunci. Akuntabilitas bukan beban, ia adalah investasi kepercayaan. Segmen 5, diskusi inti. Nah, izinkan saya langsung ke realita lapangannya. Karena inilah yang sebenarnya itu sering tidak terlihat dari balik meja kebijakan. Saya sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Islam, ketika pertama kali mendapatkan sosialisasi SAK 35 ini, yang muncul bukan semangat, melainkan kebingungan total. Kami bicara aset bersih terbatas, laporan aktivitas, catatan atas laporan keuangan. Nah, istilah-istilah ini tuh yang bahkan tidak ada padanan bahasa Jawanya. Tim pengurus kami adalah kiai dan ustadz yang luar biasa dalam keilmuan agamanya, tapi tidak pernah menyentuh buku akuntansi seumur hidup. Dan dari 10 masjid besar yang saya kunjungi secara informal, hanya 2 yang punya sesuatu yang bisa disebut laporan keuangan. Itu pun hanya rekap di papan pengumuman, bukan laporan formal apapun. Dan temuan empirisnya Zulfa konsisten dengan riset saya di lapangan. Ada 3 tipologi lembaga yang saya temui. Tipologi pertama adalah lembaga yang sudah compliance penuh. Biasanya lembaga besar yang didukung SDM profesional atau sudah bermitra dengan KAP. Ini masih sangat minoritas. Tipologi kedua itu ada lembaga compliance
secara formal tapi tidak substantif. Mereka menyewa konsultan untuk membuat laporan yang sesuai format, tapi tidak ada pengurus yang memahami isinya. Menurut Lubis dan Anggraini, hal ini disebut sebagai compliance theater. Dan tipologi ketiga, yang paling banyak adalah lembaga yang sama sekali belum bergerak dari pencatatan informal. Mereka itu bukan tidak mau, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Dan di sisi lain, mereka juga tidak paham. Dan dari sisi masyarakat, ada satu paradoks yang menarik. Jemaah ini sebenarnya ingin tahu. Survei informasi yang kami lakukan di beberapa masjid perkotaan menunjukkan mayoritas jemaah menginginkan laporan keuangan yang bisa mereka akses. Tetapi ketika laporan itu tidak ada, mereka tidak komplain karena tidak tahu bahwa mereka berhak memintanya. Ini adalah soal literasi hak, bukan hanya soal kepastian lembaga. Menurut Hamid dan kawan-kawan menegaskan akuntabilitas wakaf yang sesungguhnya itu harus mencangkup keterbukaan kepada para pemangku kepentingan termasuk masyarakat penerima manfaat. Nah, saya perlu mengakui dari sisi regulasi. Nah, ada gap yang nyata antara desain standar dan implementasinya. Menurut ISAK 35 ini dirancang dengan mengadaptasi standar internasional, tapi panduannya teknis sektoral yang spesifik untuk masjid, pesantren, itu nyaris tidak ada. Nah, bayangkan kita memberi resep obat yang canggih, tapi kita tidak menyertakan petunjuk dosisnya. Nah, menurut Suarjono 2020, ini menjelaskan melalui konsep isomorfisme, yakni lembaga tidak berubah karena tidak ada model yang bisa ditiru, tidak ada insentif yang cukup kuat, dan tidak adanya sanksi yang jelas jika tidak patuh. Nah, pesantren adalah kasus paling menarik sekaligus paling menantang. Secara struktur, pesantren bukan entitas tunggal yang mudah dikategorikan. Ada pesantren berbadan hukum yayasan, ada yang dimiliki personal oleh kiai dan keluarganya, ada juga yang merupakan unit dari ormas besar. Dalam satu pesantren bisa ada zakat yang tunduk pada PSAK 109, wakaf yang tunduk pada PSAK 112, dan pengelolaan laba umum yang tunduk pada ISAK 35. Semuanya harus terintegrasi dalam satu laporan yang koheren. Ditambah lagi, banyak pesantren tradisional masih menganut budaya amanah tak tertulis, di mana sumber daya dianggap bagian dari barokah kiai yang tidak perlu dihitung-hitung secara formal. Dan saya juga harus jujur soal kosnya. Ada pesantren dengan 5.000 santri dan omset miliaran rupiah per tahun yang seluruh laporan keuangannya itu masih dikelola di Excel sederhana oleh satu orang bendahara. Nah, ketika saya tanya, mengapa tidak merekrut akuntan profesional? Jawabannya itu selalu sama, tidak ada dana. Ini bukan alibi, tapi ini itu aritmetik. Karena gaji akuntan profesional bisa mencapai puluhan juta per tahunnya. Bagi pesantren kecil yang operasional budgetnya itu sangat terbatas, ini tentu bukan prioritas yang realistis. Jadi pertanyaan kuncinya itu, siapa yang menanggung cost of compliance ini? Apakah lembaga itu sendiri atau ada mekanisme subsidi dari negara? Nah, pertanyaan dari saudari Zulfa ini sangat tepat dan itulah yang harus dijawab oleh kebijakan. Nah, sebenarnya ada peristiwa yang baik, yakni Kemenang sudah memiliki program pendampingan laporan keuangan pesantren melalui Ditjen Pendis. Tapi jangkauannya itu masih sangat terbatas dibanding dengan pesantren yang ada. Nah, yang dibutuhkan adalah pendekatan tiered compliance, yang mana standar minimal yang achievable untuk pesantren yang kecil, standar menengah untuk pesantren yang berkembang, dan standar penuh ISAK 35 untuk pesantren yang besar dan mapan. Satu ukuran tidak bisa dipaksakan untuk semuanya. Oke, di sini saya ingin menambahkan tentang dimensi keadilan. Nah, jika standar ini hanya bisa diterapkan oleh lembaga besar yang punya resource, maka standar ini secara tidak sengaja menciptakan dua kelas tentang lembaga keagamaan yang terdokumentasi dan yang tidak terlihat. Lembaga kecil ini yang melayani komunitas paling rentan justru akan semakin terpinggirkan karena tidak punya laporan keuangan yang diakui. Ini adalah ironi kebijakan yang harus dicegah. Nah, sekarang apakah ISAK 35 itu sudah cukup? Saya ingin membuka debat yang lebih fundamental. Menurut Triwono berargumen bahwa akuntansi syariah sejati harus melampaui sekedar adaptasi standar konvensional. ISAK 35 pada dasarnya itu dari IFRS for non-profit yang diadaptasi. Apakah ia sudah cukup mengakomodasi keunikan entitas Islam? Misalnya, apakah konsep aset bersih, terbatas, dan tidak terbatas sudah cukup untuk mempresentasikan dimensi fikih dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang masing-masing memiliki ketentuan syariah tersendiri? Menurut saya, ISAK 35 itu adalah langkah maju yang sangat signifikan, tapi bukan titik akhir dari semuanya. Nah,
Saya ini sebagian setuju, tapi izinkan saya menawarkan perspektif yang lebih pragmatis. Nah, kita itu tidak bisa menunda implementasi dengan menunggu standar yang sempurna. Nah, ISAK 35 yang ada sekarang ini, jika diimplementasikan dengan serius, sudah jauh lebih baik dari kondisi pencatatan informal yang ada pada saat ini. Nah, sambil mengimplementasikan, kita bisa mendorong penyempurnaan. Nah, ini juga bukan merupakan pilihan antara dua hal, melainkan agenda yang paralel. Saya harus memotong perdebatan filosofis ini dengan satu pertanyaan. Jika ISAK 35 ini memang bagus, mengapa setelah 5 tahun berjalan, tingkat adopsinya itu masih sangat rendah? Ini bukan pertanyaan retoris, tapi ini diagnosis. Jika obatnya benar, tapi pasien itu tidak meminumnya, masalahnya itu bisa ada di rasa obatnya, cara pemberiannya, atau pasiennya yang tidak tahu sedang sakit. Kita perlu jujur tentang mana di antara 3 hal ini yang paling dominan. Nah, dan jawaban dari pertanyaan Zulfa tadi, menurut saya ada ketiganya dengan porsi yang berbeda-beda tergantung konteks lembaganya. Itulah mengapa pendekatan satu solusi untuk semua tidak akan berhasil. Yang dibutuhkan adalah ekosistem, yaitu standar yang baik, panduan teknis yang kontekstual, kapasitas SDM yang terbangun, dan insentif yang tepat, serta pengawasan yang proporsional dan kesadaran publik yang mendorong permintaan akan akuntabilitas. Ini adalah proyek jangka panjang, bukan quick fix. Segmen 6, refleksi dan sintesis. Implikasi akademik dari diskusi kita hari ini sangat jelas. Pertama, riset empiris tentang implementasi ISAK 35 perlu diperluas. Kita butuh data yang lebih sistematis, bukan hanya studi kasus temporal. Kedua, perguruan tinggi Islam harus mengintegrasikan kurikulum akuntansi nirlaba berbasis Islam ke dalam program studi ekonomi Islam dan manajemen zakat wakaf. Kita perlu mencetak sarjana yang tidak hanya teoritis, tapi siap menjadi pendamping teknis bagi lembaga keagamaan. Dari ketiga agenda riset jangka panjang perlu diarahkan pada pengembangan kerangka pelaporan akuntabilitas Islam yang melampaui ISAK 35 yang mengintegrasikan dimensi masqasid syariah secara terstruktur. Nah, kemudian dari sisi kebijakan ada 3 rekomendasi yang konkret yang perlu dieksekusi segera. Nah, yang pertama itu IAI dan DSAK harus menerbitkan buletin teknis sektoral, yakni panduan ISAK 35 khusus masjid, khusus yayasan Islam, dan khusus pesantren dalam bahasa yang bisa dipahami oleh non-akuntan. Nah, yang kedua itu Kemenak perlu mengembangkan sistem informasi pelaporan keuangan lembaga keagamaan yang berbasis web yang sudah pre-configured sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109 atau 112. Nah, sehingga pengurus itu tinggal mengisi data tersebut. Nah, yang ketiga itu perlu insentif positif bagi lembaga yang patuh. Akses prioritas ke dana pemerintah, label akreditasi, transparansi, atau pengakuan publik yang mendorong motivasi institusional. Nah, saya masuk diskusi ini itu dengan skeptisisme awalnya, dan saya keluar dengan beberapa keraguan tentang feasibilitas jangka pendek. Tapi satu hal yang berubah, saya sekarang percaya bahwa masalah ini itu bisa diselesaikan, asalkan kita jujur tentang skalanya dan tidak mencari solusi mudah. Yang paling saya butuhkan sebagai praktisi adalah panduan satu halaman yang kontekstual, aplikasi mobile yang gratis dan murah, kemudian pendampingan lapangan secara langsung, bukan hanya seminar formal yang tidak konseptual. Kesederhanaan ini adalah kunci dari aksesibilitas. Dan dari sudut pandang saya, ada satu hal yang paling penting, yaitu gerakan akuntabilitas ini harus dipimpin oleh permintaan dari bawah, bukan dari regulasi atas saja. Dan ketika jamaah masjid mulai berani bertanya, di mana laporan keuangan kami? Dan ketika wali santri mulai meminta pertanggungjawaban pengelolaan dana, atau juga ketika donatur mulai mensyaratkan laporan audit sebelum menyumbang, barulah kita akan melihat perubahan nyata. Jadi akuntabilitas ini adalah hak, bukan privilege, dan hak itu harus diperjuangkan oleh mereka yang berhak menerimanya. Segmen 7, closing dan call to action. ISAK 35 ini bukan hanya sekedar tentang angka di laporan, ini tentang amanah yang wajib dipertanggungjawabkan ke depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, regulasi yang baik tanpa ekosistem implementasi yang kuat adalah regulasi yang sia-sia. Maka dari itu, kita perlu membangun keduanya secara bersamaan. Jangan buat standar yang hanya bisa dipatuhi oleh yang sudah mampu, karena standar yang baik itu harus inklusif, yaitu menjangkau lembaga kecil di pelosok yang justru paling butuh kepercayaan publik. Mulai dari yang paling sederhana, tanya kepada pengurus masjid Anda hari ini, di mana laporan keuangan kita? Satu pertanyaan bisa mengubah segalanya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number
you'll ever do.